Koi. Kaget ya. Ya Allah, salam gitu. Lah ya. Untung. Kucing sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina bi iftitahil jalsah mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa ajdaduna wa ba'una salihun. Anna Allah idkhaniyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim magasidana fi magasidihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa an nastahdir arwahahum az-zakiyah at-tahirah fi hadha al-majlis al-mubarak khususan sahib ar-ratib kutub irsyad wa ghadi al-ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi ibn Muhammad al-Haddad wa sahib al-hadr al-maqam al-habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Fiqih wal habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Fiqih wal habib Muhammad bin Salih al-Hamid wal habib Muhammad bin Ali al-Dawilah wal habib Salih bin Muhammad bin Ali al-Dawilah wal habib Muhammad bin Ali al-Haddad wal habib Abdurrahman Muhammad al-Haddad wal habib Abdurrahman bin Ali bin Syekh Bakar bin Salim wal habib bin Hasan Maula Khailah wal habib Muhammad bin Abdul Qadir al-Habsyi wal habib Muhammad bin Abdurrahman al-Jufri wal habib Hamid Muhammad bin Salim Masri wal habib Muhsin bin Umar al-Attas wal habib Muhammad bin Husain Ba'abud wal habib Muhammad Ba'abud wal habib Ahmad wal habib Alwi wal habib Hasan abna'il habib Salim bin Ahmad al-Idrus wal habib Ahmad Anis bin Syahabuddin wal habib Ali bin Saggaf as-Saggaf wal habib Ja'far bin Syekh as-Saggaf wal habib Al-Qadir bin Saggaf wa sadatil ajdad al habib Abdurrahman bin Abdul Qadir as-Saggaf wal Hasan bin Abd bin Hindwan wal habib Saggaf bin Ahmad as-Saggaf wal habib bin Syekh Bakar bin Salim bin Ahmad Zain bin Abdurrahman Ba'abud wal habib Muhammad Bakar Ba'abud wa Syekh Abdullah bin Awad Abdun wal awliya tis'ah wa jami' ahli hadhihi baldah wa jami' sadatina alawiyin wa man banu amr hadzal makan sabiqan wa lahiqan wa walidina wa walidikum matina matikum matil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yukaththir min mathubatihim wa dha'fu ahsanatihim wa yahfadhna bijahihim wa nabihim wa yu'idu alaihim barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din dunya wal akhirah bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan nadakhiruha zakhiratan liyaumiddin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Melanjutkan pengajian kitab Risalah Mu'awanah karya al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita, dan sebagaimana Allah jadikan ilmunya manfaat, kiranya Allah juga sudi dan berkenan menjadikan ilmu kita semuanya manfaat, barokah zahir batin, dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa aidan idza tanaqalta min wirdin ila wirdin aminta bidzalika minas sa'amati wal kasal. Dan juga sepatutnya buat kita untuk membaca wirid itu atau berzikir itu dengan berbagai macam variasi zikir. Jangan kita ini kalau ibadah berzikir misalnya itu monoton. Kalau kita monoton akhirnya bosen, jenuh, bosen dalam zikir, bosen dalam ibadah, bahaya, celaka. Karena itu buat ibadah ini bervariatif. Jangan istighfar tok, jangan sholawat tok misalnya, jangan ngaji tok, jangan sholat tok, jangan puasa tok. Coba dari sekian banyak bentuk dan macamnya ibadah ini pilih, diatur. Oh, saya setiap ini baca ini. Oh, saya setiap hari ini akan begini. Sehingga ibadah yang kita jalani dengan enak, dengan nyaman. Bukan kita jalani dengan keterpaksaan. Kenapa? Eman, lek gak istiqomah, cuman bosen, jenuh. Ya bayangkan saja kalau kita bekerja karena terpaksa, pasti hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau kita bekerja pakai hati, maka pasti hasilnya maksimal. Ibadah apapun yang kita kerjakan juga begitu. Kalau ibadah yang kita kerjakan ini terpaksa, kenapa? Nguber istiqomah itu, tapi hati bosen, jenuh, maka pasti hasilnya nggak maksimal. Bahkan ujung-ujungnya bisa terputus dari keistiqomahannya, saking jenuhnya, saking bosennya. Karena itu dibuat variatif, dari wirid ke wirid. Oh, kalau pagi itu baca wirdul latif. Oh, kalau setelah zuhur itu baca la ilaha illallah malikul haqqul mubin 100 kali. Kemudian kalau sore baca waqiah. Maghrib ratibul haddad, ratibul attas. Mau tidur baca surat Al-Muluk. Nanti Kemis malam Jumat atau hari Jumatnya sebelum Jumatan baca surat Al-Kahfi gitu. Puasa dalam setahun kalau kita sudah biasa Senin Kemis, alhamdulillah. Yang bisa puasa setiap hari sudah istiqomah, bagus. Tapi kalau kita yang tidak terbiasa, jangan moro-moro bendino poso. KU kita seronde 2 ronde. Moro-moro Senin Kemis poso berat. Terus gimana? Minimal puasa sunnah yang setahun sekali nggak pernah lewat. Asyura, Arafah, puasa nisfu Sya'ban, puasa Rejab, dan lain sebagainya. Oh, nggak pernah lewat. Kalau itu sudah kita ajak continue, nah barulah kita berpikir untuk apa? Ditingkatkan gimana ya? Oh, ditingkatkan. Coba sih Senin tok, Kemisnya ntar dulu, Senin tok. Ajak continue istiqomah. Ayo ditingkatkan Senin Kemis dan seterusnya dan seterusnya. Itu seharusnya. Jelas ya? Nah. Wa minad dhajar wal malal.
Orang itu kalau bosen, jenuh, nggak betah. Nggak betah. Qala Ibnu Athaillah Asy-Syadzili, dikatakan oleh Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala, lamma alima anal haq minka wujudal malal lawana laka ta'at. Ketika Allah tahu bahwa manusia ini gampang bosan, jenuh, gampang gak betah, maka Allah buat ketaatannya kita ini bervariasi. Sholat tuh gak 4 rakaat terus, ya kadang 2, kadang 3, kadang 4. Bukan hanya sholat tok hidupnya kita dalam pengabdian kepada Allah. Ada puasa, ada zakat, ada haji. Ya. Ada yang setiap hari seperti sholat, ada yang setahun sekali seperti puasa, zakat. Ada yang seumur hidup sekali seperti haji, umroh. Ada yang seminggu sekali seperti sholat Jumat. Ada yang 2 minggu sekali seperti pengajian kita sekarang. Ini gambaran. Allah jadikan ibadah ini nggak monoton kok. Nggak bisa, Bib, saya masih muda, Bib, sholat subuhnya 4 rakaat, Bib. Nggak boleh. Sholat duhurnya, asarnya, isyaknya 8 rakaat, Bib. Mumpung si enom, ku aelis tuwek baru 4 rakaat, Bib. Sholat maghribnya, Bib, 6 rakaat, saya kali lipat ganda kan, Bib. Nggak bisa. Wajib kita ini ibadah untuk naik turun. Dalam artian bukan berarti yang biasanya kita ibadah sholawat 100 kali turunkan aja jadi 50 kali, bukan begitu. Tapi memang sengaja diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seimbang ibadah tadi itu. Bayangkan kalau kita ibadah mau apapun itu 4 rakaat, monoton, bosan kita. Dan akhirnya ibadah itu tidak akan membuahkan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Lawana laka ta'at. Allah buat ibadah itu menjadi variatif. Naam, wa'lam, dan ketahuilah, anna lil awrad atharan kabira. Bahwasanya wirid yang kita baca, apa sih wirid itu? Macam-macam. Ada yang namanya wirdul latif, ada yang namanya hizbul bahr, ada yang namanya hizbun nasr. Jelas ya? Ada yang namanya rotib. Atau apapun zikir yang kita baca itu juga wirid. Saya punya wirid apa? Setiap malam sebelum tidur khatam sholawat sekian ratus kali. Tujuannya biar nanti tidur mimpi Kanjeng Nabi. Saya punya wirid, apa wiridnya? Sebelum tidur istighfar. Barangkali tidurnya saya amblas, saya dalam keadaan ucap istighfar. Mati dalam keadaan terampuni dosanya. Saya punya wirid, apa wiridnya? Sebelum tidur baca la ilaha illallah. Kenapa? Siapa orang yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Barangkali saya tidur amblas, ucapan saya yang terakhir la ilaha illallah, masuk surganya tanpa hisab. Macam-macam tendensinya. Nggak apa-apa. Itu wirid yang kita baca, zikir yang kita baca ada pengaruhnya, dan pengaruhnya nggak remeh. Pengaruhnya besar. Minimal dalam 2 hal. Apa? Fitanwiril qalbi wa dhabtil jawarih. Membuat hati ini hidup, hati ini sehat, hati ini bercahaya, penuh dengan nur. Yang kedua, membuat anggota badan kita ini bisa dikendalikan. Karena umumnya orang itu kalau zikir tumakninah. Orang itu kalau zikir, mana ada orang bal-balan sambil zikir kan nggak ada. Muter tasbih itu nggak ada. Orang itu kalau zikir ya duduk manis, paling mengikuti irama dengan menggoyangkan badan yang tidak sampai keluar dari batasan kenormalan, kewajaran. Udah biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasa. Dhabtul jawarih. Anggota badannya bisa dikendalikan. Mana ada orang zikir ambil rokokan? Astagfirullah. Ada paling ceramah rokokan si ono. Kenapa nggak zikir? Walaupun bukan hal yang pantas, tapi kalau zikir nggak ada. Baca Quran ambil rokokan, nggak ono. Pokoknya orang kalau zikir nggak pelayon, nggak tingkah.
Pasti itu sudah. Jadi zikir itu karena zikir itu manfaat. Ya untuk jasad, batin, jasad, jasmani maupun untuk rohani. Rohaninya kita, jiwanya kita, hatinya kita hidup, sehat, bercahaya, penuh dengan nur. Jasmaninya kita dalam keadaan tenang. Dalam keadaan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang tuh zikir tenang hatinya. Tenangnya hati tenangnya zahir itu menggambarkan ketenangan hati. Naam. Walakin la yadhhar wa la yata'akkad illa indal muwadhabati wa takrar wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhussuh. Wirid zikir itu punya pengaruh yang besar di dalam rangka membuat hati kita bersinar, bercahaya. Di dalam rangka membuat badan kita bisa kita kendalikan. Tapi tidak akan nampak itu pengaruh yang baik. Tidak akan nampak itu asar yang kabir. Nampak pengaruh yang besar dari zikir yang kita baca dan menjadi kuat kecuali kalau istiqomah, kecuali kalau diulang-ulang, kecuali kalau diulang-ulang. Makanya Al-Imam Al-Haddad mengatakan al-awrad la tu'athir illa ma'al hudur. Wirid itu kapan kita baca tidak akan memberikan pengaruh yang maksimal kalau nggak hadir hatinya. Kalau nggak hadir hatinya, kita sholat saja. Sholat itu bentuk zikir. Tapi kalau kita sholat nggak hadir hatinya, eling sandal, eling utang, eling toko, eling kontak sepeda motor dijabut apa durung. Salam biasa aja itu. Antara sebelum sholat sama setelah sholat sama aja. Kenapa? Kita tidak memanfaatkan sholat untuk ingat kepada Allah. Kita tidak memanfaatkan media, fasilitas, sarana sholat sebagai media untuk berkomunikasi dan berkoneksi kepada Allah. Ya otomatis sholatnya kita antara sebelum dengan sesudahnya sama. Sama. Apa bedanya? Kalau jenengan ngajak ngomong saya, tapi gak tak reken, ya otomatis saya nggak dengar. Sehingga keadaan saya sebelum ketemu sama jenengan dengan setelahnya sama. Ketemu siapa? Ketemu Pak Fulan. Ngomong apa? Embo, gak tak reken ngomong ya. Ya itu sudah gambaran. Sholat juga begitu, zikir juga begitu, wirid juga begitu, baca Quran pun juga begitu. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Apakah manusia ini penyebab mereka tidak tadabbur dalam qiraahnya karena hati-hati yang terkunci? Karena hati-hati yang terkunci nggak bisa, harus hadir hatinya. Jasad tanpa ruh ini kan mayit. Apa manfaatnya jasad kalau tanpa ruh? Apa manfaatnya mayit? Ada. Sama sholat tanpa ruhnya, yaitu khusyuk. Baca Quran tanpa ruhnya, yaitu tadabbur. Baca wirid zikir tanpa ruhnya, yaitu hudurul qalb, kehadiran hati. Maka biasanya ibadah-ibadah itu bukan sama sekali nggak ada manfaatnya, tapi menjadi minim manfaatnya. Yang mestinya untung besar jadi untung sedikit. Saya mau tanya, jenengan bisa untung 100.000 tapi akhirnya gagal cuman untung 1.000, nyesel nggak jenengan? Nyesel, padahal untung loh sih. Padahal untung, nyesel. Orang zaman sekarang enggak hadir, sholatnya gak khusyuk, gak tau nyesel. Untung-untungan bib sholat, loh kok untung-untungan? Mana ada orang mestinya dapat 100.000 cuman dapat 1.000 terus dibilang untung-untungan bib dapat 1.000. Ada nyesel, jadi pikir, oh pak saya. Itulah manusia itu isi hatinya dunia, sehingga kalau rugi dalam urusan dunia jangget. Kalau rugi dalam urusan dunia jangget, tapi kalau rugi dalam urusan akhirat untung-untungan hip itu sudah. Qanaah dalam urusan pahala ini namanya. Urusan pahala kok qanaah, dunia qanaah. Kita enggak, untuk urusan dunia berlomba-lomba, urusan akhirat qanaah. Untung-untungan ya nggak begitu. Saya mau tanya, kalau wali kota ngadain gerak jalan 10 kilo, dia 200 juta. Sepi apa ramai yang daftar? Sepi? Ada? Rame 10 kilo. Budal isuk mulai maghrib. Hadiah 200 juta. Enteng. BE tak menang. Nggak ada. Wes gak usah bingung 200 juta. Turu wae mulai. Wah mantap.
Loh, berlomba-lomba untuk dapat 200 juta. Masjid ada yang penuh. Dijanjeni surga padahal. Capek mana 10 kilo sama sholat? Goro. Jelas 10 kilo. Tapi kenyataannya apa? Sholat sing abot. Sholat sing abot. Jangan pernah nggak ngeliat ada orang sholat keringetan? Ada hadirin. Nggak ada. 20 rakaat terawih gering-geringen enggak kok. Tapi kalau ada orang gerak jalan gak keringetan belas, aneh. Gerak jalan 10 kilo gak keringetan dulu. Gerak jalan apa ngiyup sampean? Capek. 200 juta berangkat. 5 waktu, enteng. Gak budal isuk mulai maghrib, budal isuk mulai maneh kerja nang masjid musola salat kerja maneh. Enteng. Surga wangel. Apakah 200 juta lebih menarik, lebih menggiurkan daripada surga? Apakah manusia lebih percaya sama wali kota daripada sama Allah Subhanahu wa taala? Ini semua bicara tentang ruh. Ini semuanya bicara tentang ruh. Nggak akan wirid itu memberikan pengaruh yang maksimal kalau tidak disertai dengan kehadiran hati, dan wirid tidak akan memberikan manfaat yang optimal kalau nggak terus-menerus. Putus nyambung, pedot nyambung maneh, mocos sepisan prei seminggu. Terasa nggak kita ini? Kita ini pernah baca rotib, tapi kalau nggak istiqomah, mana manfaatnya akhirnya? Putus, sebagaimana putusnya istiqomahnya kita. Sebagaimana yang sering saya kasih gambaran, batu itu kalau digambior banyu, bior, kalau perlu sak tangki, bior, nggak bakal ngefek. Tapi kalau tetesan setiap hari ngefek, bolong dekok batu itu. Begitu juga dengan manfaatnya zikir atau manfaatnya wirid. Kalau terus menerus, masuk didik ngefek, ada pengaruhnya. Jadi yang paling penting itu adalah istiqomahnya, bukan banyaknya. Naam. Dan Imam Haddad juga mengatakan bahwa zikir itu punya adab. Apa etikanya orang berzikir? Bukan hanya lisan, tapi juga hadir hatinya. Bukan hanya hadir hatinya, tapi lisannya tidak bergerak. Dua-duanya. Cuman kalau dibanding-bandingkan, hadirnya hati itu lebih manfaat daripada lisan tanpa hati. Kita zikir, diem, mulut terkunci. Cuman hati ini zikir kepada Allah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, dan seterusnya. Hati, lisan terkunci, diam. Ini lebih manfaat daripada lisan tok hati enggak. Tetap ada manfaatnya, lisan tok tanpa hati itu tetap ada manfaatnya. Tapi kalau dibandingkan sama hati tok tanpa lisan, hati. Jelas ya? Tapi kalau kita betul-betul ingin beradab dalam, ya harus dua-duanya. Bukan, oh beb, zikirnya hati itu lebih afdol daripada zikir. Iya, ya wis beb, mulai sekarang saya tak zikir hati tok, nggak pakai zikir lisan. Iya apa sih? Loh, apa sih maksudnya ini gimana sih? Bukan begitu, bukan lebih afdol terus yang salah satunya ditinggal. Sholat wajib itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Tapi berarti sholat wajib sholat sunnah nggak perlu. Enggak. Iso loro karo ini kok ditinggal. Mampu kok. Iya kalau nggak mampu kok. Gitu loh. Cuman kita seringnya, saya mau tanya, hati tok tanpa lisan apa lisan tok tanpa hati? Lisan tanpa hati. Ini loh yang perlu saya garis bawahi. Mulai sekarang jangan hanya lisan, hatinya katutno. Kalau jenengan cuma lisan tok tanpa hati, ada orang lain hati tok tanpa lisan, dia lebih dapat manfaat dari zikirnya, wiridnya daripada kita. Jadi kita ini ranking ketiga. Ranking pertama hati dan lisan sama-sama zikir. Fokus, konsen sama Allah Subhanahu wa taala, zikirnya apa? Lisannya, hatinya. Ranking kedua hati tok tanpa lisan. Nah, kita di mana? Ketiga, lisan tok tanpa hati. Ini loh yang saya maksud, tingkatkan. Kecuali bid, kalau saya gerak lisannya bid, lisan saya bergerak dalam berzikir, nanti saya riya. Saya ingin dinilai atau dipuji sama manusia. Jelas ini ya? Maka bagaimana? Ya sudah,
untuk mengamankan atau mengantisipasi hangusnya pahala wirid atau zikirnya kita, yang penting hati aja zikir, lisan nggak usah. Jelas? Daripada saya tampakkan lisan berzikir, nanti orang, loh mau coba mas, maksudnya apa jenengan pak, bu? Wah, akhirnya ketemuan jawab goro, keliru, jawab jujur, fatal. Ibadah ketemuan itu kan bahaya, ganjaran bisa kobong. Nah, misal nih kita kumpul sama orang yang nggak ada zikir, kita kumpul sama orang yang mereka banyak yang nggak zikir, kita zikir ijen, kan riak hadirin. Artinya bisa ada resiko riak. Jelas ya? Maka kalau kita kepingin selamat, zikir cuma dengan hati tanpa lisan. Jelas? Kecuali kalau kita ini adalah seorang tokoh yang kalau kita melakukan apa orang lain katut. Orang lain katut. Maka gimana? Tetap dengan lisannya, bukan hanya hatinya tok. Dengan harapan yang tidak berzikir ikut zikir. Tapi kalau jenengan sekarang megang tasbih semuanya, kabeh ikut tasbih. Saya nggak riak megang tasbih, podo kabeh kok. Tapi kalau jenengan nggak ada yang zikir, saya zikir sendirian. Nah, ini riak itu kan karena merasa punya kelebihan yang orang lain nggak punya. Tapi kalau jenengan zikir, saya muter tasbih, masuk riak. Lah podo kabeh kok. Apa riak podo riak ya ojo-ojo. Kan enggak, itu sudah, enggak apa-apa. Kalau kita kumpul di satu perkumpulan yang mereka mayoritas enggak berzikir, kita zikir sendirian, maka untuk mengamankan pahalanya zikir dengan hati tok. Kecuali kalau jenengan adalah tokoh. Misal anaknya ngumpul, anaknya kita mungkin ada 5, 7, 10 misal, ngumpul, enggak zikir, kita bapak duduk tengah-tengah mereka, terus buka Al-Quran, terus kita ngaji, ngeraskin suara. Ngaji itu dapat pahala kalau minimal kita mengeraskan suaranya. Kita nggak bisa ngaji tapi berbisik, saking kalemnya, pelannya, dia sendiri nggak denger. Maka bagaimana? Nggak dapat ganjaran dalam hal zikirnya, dalam hal baca Qurannya. Tapi ganjaran buka Quran, melihat Quran ada. Tapi ganjaran qiraatul Qurannya, tilawatul Qurannya itu harus dengan cara kita membaca dalam keadaan memperdengarkan bacaannya kepada telinganya sendiri. Orang lain dengar nggak harus. Tapi angkat sedikit suaranya sekiranya kamu sendiri dengar, baru dapat ganjaran dari geraknya bibir kamu untuk membaca. Itu yang dinamakan qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Kumpul anaknya 10, waduh anak-anak itu gak ono sing maca wirid, gak ono sing ngaji. Ya wis, dateng bapaknya langsung buka Quran, baca banter. Nah, karena ngelihat bapaknya ngaji, yang lain mungkin ikut ngaji. Bapaknya baca rotib, yang lainnya katut baca rotib. Ini masuk riak, bapak ke anak masuk riak. Enggak, contoh memberikan teladan sekaligus teguran, gak pantas maghrib isya sampai anak kabeh ngomong-ngomong urusan gak penting. Ayo maca Quran. Cuman nasihatnya bukan dengan lisan, dengan hal, dengan keadaan, dengan contoh dan peneladanan. Gak ngomong, ayo maca Quran, enggak, langsung aja praktek. Itu gambarannya. Itu gambarannya. Jelas ini ya. Nah, dan ketahuilah, orang yang berzikir tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan sampai kepada tujuan daripada faedah-faedahnya zikir kecuali dengan hadirnya hati. Intinya begini, Beb, saya kepingin ngaji, kepingin sholat, kepingin baca Quran, kepingin wirid, kepingin zikir, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tapi manfaat, gimana caranya? 2, hadirnya hatimu dan juga terus menerus dalam keistiqomahan. Wis. Ini 2 syarat yang mutlak agar kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca. Saya tambahi sedikit. Kadang-kadang ada orang itu lapo wae, ndek endi wae, kapanpun juga istighfar, sholawat. Padahal ada
di waktu-waktu tertentu zikir yang lebih patut, lebih utama untuk kita baca. Jelas ini ya? Memang baca Quran itu paling afdolnya zikir. Tapi ketahuilah, di waktu-waktu tertentu zikir lebih afdol sekalipun dibanding dengan baca Quran. Contoh. Menjelang subuh. Jenengan baca Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Itu lebih afdal daripada jenengan buka Quran. Jelas? Contoh yang lain, jenengan sholat. Setelah sholat, zikirnya apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Gampangannya begitu ya. Ada orang setelah sholat buka Quran. Bukan keliru salah, bukan. Cuman dia telah melewatkan apa yang lebih afdol. Saya mau tanya, Nabi itu setelah salam, apa yang dilakukan? Buka Quran? Enggak. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Tapi kan Al-Quran ini paling afdolnya zikir. Dilihat dulu dalam kondisi apa, di waktu yang bagaimana. Sebelum subuh Subhanallah bihamdi subhanallah astaghfirullah itu lebih afdol daripada baca Quran. Setelah salam kapan sholat, baca Subhanallah Alhamdulillah Allah Akbar 33 itu lebih afdol daripada Quran. Jelas ini? Sebelum tidur baca surat Al-Mulk itu lebih afdol daripada kamu baca Quran kalau perlu khatam. Di waktu-waktu tertentu itu ada zikir-zikir yang sudah diatur sama Nabi. Makanya kalau kita punya khulasohnya Habib Umar itu kan mulai buka mata sampai tutup mata itu sudah. Itu ringkasan sebetulnya. Jadi ulama-ulama itu seperti Imam Haddad dan lain sebagainya sudah ngeringkes. Kita tinggal ngamal notok. Itu berserak-serak. Kalau pagi baca ini, nanti kapan lagi baca ini, beda lagi. Maka ulama-ulama ini hebat. Mereka merangkum itu semuanya. Kalau pagi baca ini rangkuman semuanya. Apa contohnya? Wirdul Latif, Imam Haddad. Itu bukan Imam Haddad ngarang Wirdul Latif, bukan. Yang ngarang itu Rasulullah, cuman dikumpulkan oleh Nabi. Jadi kalau kita khatam baca Wirdul Latif 15 menit setiap pagi sebelum isyraq, itu sama seperti kita membaca seluruh zikir yang diajarkan sama Nabi setiap pagi. Nabi itu ngajarkan kalau kepingin terhindar dari kefakiran, maka baca setelah asar waqiah. Ada orang baca Quran khatam kalau perlu, waqiah lebih afdol. Kenapa? Ini ajarannya Nabi. Kalau kita baca Quran sampai khatam setelah asar, ajarannya siapa? Bukan berarti salah. Oh bid'ah, enggak. Cuman dia bikin ajaran baru yang tidak menentang syariat sebetulnya. Cuma Nabi ini sudah bikin ajaran juga, aturan juga ini loh. Yang kadang-kadang orang itu lapo wae, kapan wae, dendi wae, wirid tok, zikir tok, istighfar sholawat tok. Loh bukan jelek. Cuman ada yang perlu diluruskan. Loh saiki wayahe opo? Oh waqiahmu maca waqiah. Dia enggak monoton. Sekarang waktunya apa? Oh waktunya subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah 100 kali. Ya sudah. Oh kalau zuhur baca la ilaha illallah makul hakum 100 kali. Ya sudah. Jadi variatif. Dino ya lah. Enak kah? Tapi rawon, soto, gulai. Kadang gado-gado. Oh. Enak itu. Tapi kalau bendino rawon tok. Ada. Pecel itu enak. Tapi benih sok pecel tok. Ya lama-lama bosen, jenuh kita. Akhirnya makan sambil terpaksa. Itulah gambaran. Akhirnya gantek. Itu gambarannya. Perbandingannya atau membayangkannya begitu. Ya, jadi perhatikan betul di waktu kapan dan di mana kita berada. Itu apa yang harus kita lakukan. Itu sudah diatur sama Nabi. Gampangannya, gimana caranya? Wis jenengan beli khulasoh, kemudian amalkan. Selesai. Ya itu sudah. Wirid-wirid yang diatur sama Nabi, ya itu sudah. Nah, pernah seorang ulama ditanya, mana yang lebih mulia, yang lebih besar pahalanya? Zikir dengan hati atau zikir dengan lisan? Jelas ya? Kalau Imam Haddad ketika ditanya masalah seperti ini, zikir dengan hati tok tanpa lisan itu lebih afdol daripada zikir pakai lisan tanpa hati. Seperti saya bilang tadi itu. Kenapa? Sebab Siti Aisyah
istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha, mengatakan la an adzkurallaha fi nafsi ahabbu ilayya an adzkurahu bilisani 70 marrah, lebih aku cintai, lebih aku gemari mengingat Allah dengan hatiku daripada 70 kali lisanku mengingat Allah. Lebih aku gemari sekali aku ingat kepada Allah dengan hati daripada aku mengingat Allah 70 kali tapi hanya dengan lisan. Tapi hanya dengan lisan. Nah, ya. Kemudian juga diriwayatkan sebagian ulama mengatakan zikir dengan lisan itu lebih afdal daripada zikir dengan hati. Tapi yang muktamad zikir hati tanpa lisan lebih afdal daripada zikir lisan tanpa hati. Ya. Maka dikatakan madama qalbur rajul yadhkurullaha ta'ala fahuwa fi sholatin wa in kana fi suq. Selama hati seseorang tertuju mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berada dalam keadaan sholat walaupun dia di pasar. Di pasar, tempatnya orang lupa sama Allah, tapi dia ingat sama Allah, maka dia adalah seorang dzakir. Dia dihitung sebagai orang yang ingat kepada Allah. Tapi wa in taharraka bidzalikal lisan wa syafatan fahuwa a'dham. Tapi kalau hati dan lisan sama-sama zikir, maka tentu nilai pahalanya lebih besar. Lebih besar. Nah, wallahu a'lam. Karena itu hadirin, pelajaran yang bisa kita ambil dari pertemuan kita sekarang ini, ya. Pertama, buat variasi dalam ibadahnya kita, sholatnya, puasanya, wiridnya, ngajinya, zikirnya, buat variasi biar nggak monoton, biar kita nggak gampang bosan. Karena bosan dalam ibadah berarti itu tandanya Allah bosan sama kita. Yang kedua, kalau kepingin wirid, zikir, ngajinya kita ini manfaat, ya harus fokus, konsen hatinya, dan harus diulang-ulang istiqomah. Harus diulang-ulang istiqomah. Dan yang ketiga, zikir hati itu lebih afdal daripada zikir lisan tok. Tapi ya bukan berarti zikir hati tok, lisan nggak usah. Tetap zikir dengan hati, ya zikir dengan lisan. Kecuali kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang lagi nggak zikir, ya zikir hati aja daripada kita riak nanti akhirnya kobong ganjarannya, tuas kesel, zikir nanti akhirnya. Kecuali kalau kita adalah orang yang ditiru perbuatannya, seperti saya contohkan orang tua di depan anaknya, itu gambaran hati. Wallahu a'lam. Ini mohon maaf saya nggak bisa buka tanya jawab. Soalnya jam 8 ini saya mimpin rapat, jadi saya langsung pamit. Mudah-mudahan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di lain waktu, di lain keadaan, dalam keadaan yang lebih baik, zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Biniyatil futuh wal munuh war rusuh wa salahil qalbi wal jasad war ruh wa biniyah tamam kulusul ma'mul wa ila hadratir rasul bil batul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi sirri asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.